kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih perspektif itu? Nah, perspektif merupakan sebuah sudut pandang dan pandangan yang merujuk pada cara subjek melihat atau memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, pandangan dalam konteks perspektif, dia itu berkaitan dengan interpretasi atau pemahaman subjek terhadap sesuatu hal. Nah, sebagai contohnya itu adalah ketika pembaca membaca sebuah buku. Setiap pembaca pasti dapat memiliki perspektif yang unik terhadap ceritanya masing-masing. Beberapa pembaca mungkin lebih memperhatikan tema-tema, moral dalam cerita, atau isi dari cerita tersebut. Sementara ada pembaca yang lain yang lebih fokus pada perkembangan karakter dari setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, perspektif pembaca itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai pribadi yang si pembaca alami. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pragmatis. Dilihat dari asal katanya saja, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pragmatis mempunyai arti bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan atau kemanfaatan, mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai yang praktis. Nah, dari katanya saja kita dapat melihat bahwa berpikir secara pragmatis berarti berpikir secara umum dan secara praktis. Baik, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat teori perspektif pragmatif. Teori ini mulai dirintis di Amerika oleh Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1942. Lalu teori ini dikembangkan oleh William James pada tahun 1842 sampai dengan tahun 1910. Selanjutnya teori ini dikembangkan oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan tahun 1952. Adapun contoh perspektif pragmatif yaitu teori persepsi antar pribadi. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang perspektif pragmatis dalam komunikasi. Nah, dalam komunikasi, perspektif pragmatis akan membawa kita melihat komunikasi tidak hanya dalam satu sudut pandang saja. Komunikasi perspektif pragmatis ini dimulai dengan perilaku orang-orang yang terlibat dalam komunikasi itu sendiri. Melalui perspektif pragmatis juga, kita bisa mengetahui bahwa fokus dari perspektif ini adalah melihat komunikasi dari suatu yang tampak. Dalam hal ini, bentuknya bisa verbal dan juga non-verbal. Berikutnya adalah pragmatis atau pragmatika merupakan bagian dari semiotika, berkaitan dengan lambang yang berhubungan dengan penggunaan lambang itu sendiri. Aspek pragmatis komunikasi berpusat pada perilaku komunikator sebagai komponen fundamental, dan yang terakhir berpandangan bahwa komunikasi dan perilakunya sesungguhnya adalah hal yang sama. Nah, dalam perspektif ini, sistem merupakan unsur atau komponen pokok, di mana komunikasi dalam perspektif pragmatis ini terletak atau terjadi dalam rangkaian perilaku yang membentuk sistem. Dalam situasi apapun, komunikasi berada dalam parameter sistem sosial melalui pola interaksi para anggota sistem tersebut. Berfungsi juga menentukan sistem itu, struktur, fungsi, dan evolusinya. Baik, yang berikut pandangan Fisher. Perspektif pragmatis menurut pandangan Fisher sedang dalam pola pertumbuhan, dalam pengembangan teoritis dan empiris yang sedang terus sinambung. Sebagai suatu teori, perspektif ini mencerminkan aliran yang paling baru dalam studi komunikasi manusia. Meskipun mekanisme dan psikologi barangkali merupakan aliran pikiran yang utama dan populer di kalangan masyarakat ilmiah, pemahaman yang mendalam tentang fenomena komunikasi manusia menuntut pula pengertian yang menghargai perspektif interaksional dan pragmatis. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip perspektif pragmatis. Jadi dalam perspektif ini termaksud dalam aliran baru dalam studi komunikasi manusia, di mana menurut Fisher, kompleksitas waktu lebih relevan bagi perspektif pragmatis dibandingkan dengan kompleksitas ruang. Jadi konsep waktu dianggap sebagai bagian internal dalam suatu komunikasi. Contoh gambar model pragmatis manusia yang digambarkan oleh Fisher. Dari gambar tersebut, kita mengetahui bahwa dari satu pola interaksi
ke pola karakteristik lainnya menunjukkan bahwa sistem komunikasi itu meninggalkan satu fase interaksi memasuki fase interaksi lain. Jadi pola interaksi dipengaruhi oleh perubahan sepanjang berjalannya waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari perspektif pragmatis ini. Nah, menurut Visser, kompleksitas waktu itu lebih relevan bagi perspektif pragmatis dibandingkan kompleksitas ruang. Nah, dalam perspektif ini itu lebih menekankan pada pentingnya tindakan yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana relevansi utilitas dan konsekuensi praktis dari tindakan atau pemikiran. Nah, dalam pandangan pragmatis ini, nilai suatu gagasan atau konsep dunia itu berdasarkan efeknya dalam konteks praktik, bukan hanya berdasarkan aspek teoritisnya. Prinsip ini juga mendorong untuk menghubungkan teori dengan praktik secara konkret dan menghasilkan solusi yang berguna dalam situasi dunia nyata. Saya akan membahas asumsi dan implikasi dari perspektif pragmatis. Yang pertama, asumsi perspektif pragmatis. Menurut Trenholm tahun 1986, ada 3 asumsi yang berkaitan dengan perspektif pragmatis. Asumsi yang pertama dari perspektif ini adalah hubungan komunikasi adalah unsur dari sistem. Artinya, perspektif pragmatis berfokus pada sistem sebagai suatu kesatuan, bukan pada bagian-bagian sistem. Asumsi yang kedua dari perspektif pragmatis adalah perilaku tidak dihasilkan oleh individu tetapi oleh perilaku lain. Artinya, perspektif pragmatis juga berfokus pada perilaku, bukan pada manusia, karena tujuan komunikasi terlihat dari perilaku. Sedangkan asumsi yang ketiga menyatakan untuk memahami suatu sistem komunikasi, kita harus mengamati rangkaian perilaku dan mencari pola-pola yang menandai sistem tersebut. Berikutnya implikasi dari perspektif pragmatis. Dalam prosedurnya, implikasi perspektif meliputi yang pertama, eksternalisasi. Komunikasi memusatkan perhatiannya pada perilaku, sehingga ungkapan klise yang berhubungan dengan komunikasi mulai menerima makna baru. Yang kedua, probabilitas stokastis, yaitu analisis data penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang mempergunakan statistika, inferensial, dan seringkali desain eksperimental. Yang ketiga, analisis kualitatif. Pedoman analisis kualitatif diarahkan agar dapat menyamakan analisis kualitatif dengan setting serta metode lapangan. Dalam penelitian fenomena sosial biasanya memakai analisis kualitatif yang gunanya untuk penelitian berbagai masalah sosial. Bagian ini menggambarkan beberapa masalah kualitatif yang sifatnya penting. Yang keempat, kompleksitas konsep waktu. Waktu menjadi lebih kompleks serta menjadi bagian integral di dalam komunikasi manusia. Perspektif ini lebih mengandalkan konsep waktu. Komplektualisasi waktu dalam perspektif pragmatis merupakan sebuah konsep yang mempunyai kompleksivitas yang lebih besar, berkenaan dengan waktu yang konstan secara fisik. Misalnya, ketika kita berbicara dengan seorang teman dekat, maka waktu terasa begitu pendek atau cepat. Sedangkan ketika berbicara dengan seorang teman yang membosankan, maka waktu yang dirasakan yaitu begitu lama. Yang kelima, komunikasi interpersonal massa. Dalam komunikasi manusia, perspektif pragmatis bertindak sebagai kerangka guna mempersatukan berbagai pendekatan komunikasi yang berlainan. Dalam mengkonseptualisasikan komunikasi dari perspektif pragmatis sama saja dengan memperbarui secara drastis pola pikiran yang semulanya tentang komunikasi. Akan tetapi dalam mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai suatu tindakan partisipasi atau memasuki suatu sistem komunikasi maupun hubungan memerlukan sebuah goncangan pada cara berpikir kita yang
sifatnya tradisional.